Nama saya Elisa Permatasari, kelas 10 IPS 2, nomor absen 12. Di sini Elisa bakal jelasin materi pengembangan dari gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Elisa bakal jelasin pengertian dari GLBB, perbedaan antara GLBB dan GLB, rumus yang digunakan dalam GLBB beserta komponen pentingnya. Nah, pengertian dari GLBB adalah pengembangan dari gerak lurus beraturan atau GLB. Karena pada GLB kecepatan gerak benda tetap dan tidak ada percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bakalan jarang nemuin fenomena kayak gini sehingga para fisikawan mencari pengembangannya. Konsep dasar GLBB mirip dengan GLB karena GLBB juga bergerak pada lintasan lurus. Cuma bedanya adalah adanya percepatan. GLBB adalah fenomena gerak benda pada lintasan lurus yang memiliki percepatan konstan. Jadi pada GLBB kamu bakalan nemuin kecepatan yang konstan, tapi bakalan nemuin percepatan yang konstan. Contoh fenomena GLBB pas kamu lagi ngerekam kendaraan. Nah, GLBB juga memiliki 3 komponen penting seperti GLB, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Pada GLBB, ketika nilai kecepatan bertambah maka percepatan A bernilai positif atau dipercepat. Kalau nilai kecepatan berkurang, maka percepatan A bernilai negatif atau disebut pengeraman. Proses percepatan dan pengereman ini bakalan berpengaruh pada posisi kamu. Jadi, kalau kecepatan kamu dipercepat, kamu bakalan mengalami perubahan posisi atau jarak yang signifikan. Begitu juga kalau kamu ngelakuin pengereman, kamu bakalan mengalami penurunan jarak yang signifikan. Kamu bisa melihat grafik di bawah ini untuk main. Karena percepatan berpengaruh banget nih sama GLBB, jadi kamu bisa gunain percepatan atau kecepatan akhir buat nentuin perpindahan yang terjadi selama proses GLBB. Pada GLBB kamu bakalan nemuin rumus sederhana. Di GLBB kamu bakalan rumus-rumus turunan dari GLB dan memiliki orde pangkat 2. Rumus gerak lurus berubah beraturan. Nah, setelah Elisa ngebahas tentang pengertian dari GLBB, Elisa bakal jelasin tentang rumus-rumus yang digunain pada GLBB. Kamu bakalan nemuin rumus utama yang bisa kamu gunain, yaitu rumus perpindahan. Karena GLBB terdapat percepatan, jadi kalau kamu mau nyari nilai perpindahan, kamu bisa gunain rumus pengembangan percepatan seperti IS sama dengan AX sama dengan VOT plus 1/2 atau plus A T pangkat 2 persamaan 1. X sama dengan XO plus VOT plus 1/2 atau plus A T pangkat 2 persamaan 2. Nilai percepatan di atas bisa bernilai positif atau negatif, tergantung posisi benda dipercepat atau diperlambat. Karena dalam GLBB terjadi perubahan kecepatan, jadinya kamu bakal nemuin nilai kecepatan pada titik awal dan kecepatan pada titik akhir. Kamu bisa gunain rumus nilai kecepatan pada titik akhir atau titik awal dari suatu benda. VT
pangkat 2 atau VO pangkat 2 plus 2AS atau persamaan 3. VT sama dengan VO plus AT atau persamaan 4. Keterangannya yaitu A plus AX atau S adalah perpindahan meter. X adalah jarak suatu benda atau meter. VO adalah kecepatan awal benda atau meter per sekon. A adalah percepatan benda selama bergerak atau meter per sekon pangkat 2. T adalah waktu selang benda bergerak atau sekon. VT adalah kecepatan akhir dari suatu benda atau meter per sekon. Selain gunain persamaan di atas, kamu juga bisa ngelakuin cara integral atau penurunan pada rumus-rumus yang ada. Kamu tinggal masukin variabel yang ada pada soal dan kamu bisa ngerjain soal tersebut. Kamu bisa ngeliat contoh di bawah. Contoh untuk mengerti cara ngerjain soal GLBB dengan integral dan penurunan. Misal dalam soal kamu diberi persamaan V sama dengan 6T pangkat 2 atau plus 2. Terus kamu disuruh nyari posisi benda pada T sama dengan 4 detik. Kamu bisa gunain integral dari persamaan ini karena turunan dari posisi adalah kecepatan. Turunan dari kecepatan adalah percepatan. Integral dari percepatan adalah kecepatan dan integral dari kecepatan adalah posisi. Jadi, kamu tinggal integral persamaan V sama dengan 6T pangkat 2 plus 2 buat dapetin rumus posisi. Nah, S sama dengan 6 per 2 tambah 1 T pangkat 2 tambah 1 plus 2T sama dengan 2T pangkat 3 plus 2T. Belajar banyak materi GLBB bakalan bikin kamu makin ngerti tentang materi ini, sehingga kamu dengan mudah bakalan ngerjain soal yang berhubungan dengan GLBB. Kamu juga bisa gunain persamaan yang sudah Elisa kasih di atas buat ngerjain soal-soal yang berhubungan dengan GLBB. Nah, contoh soal GLBB. Bola dilempar dari sebuah gedung dengan ketinggian gedung yaitu 100 meter. Ilustrasi seperti gambar. Jika orang tersebut lempar ke atas dengan kecepatan 15 meter per sekon dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut, maka posisi bola setelah 5 sekon jika diukur dari tanah yaitu. Nah, jadi pembahasannya, untuk menyelesaikan soal ini harus teliti dalam menentukan positif dan negatif dari besaran vektornya. Untuk itu kita tentukan acuannya atau titik 0 dari koordinat dari gambar. Kita tentukan tanah sebagai acuannya, sehingga ketika komponen vektor mengarah ke atas nilai positif, sebaliknya ketika komponen vektor mengarah ke bawah nilainya negatif. Maka kita dapat menentukan besaran vektor dari soal. Diketahui SO sama dengan 100 meter, VO sama dengan 15 meter per sekon, G sama dengan min 10 meter per sekon pangkat 2, T sama dengan 5 sekon. Dinyatakan S sama dengan SO plus VOT plus 1 per 2 AT pangkat 2. S sama dengan 100 plus 15
15, terus 5 tambah 1/2 min 10 atau 5 pangkat 2 sama dengan 50 meter. Jadi jawabannya 50 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.